Kabar 15 Ramadan tuh disuruh nutup pintu rumah, disuruh pintu jendela karena bakal ada tanda-tanda kiamat. Innalillahi. Innalillahi. Gue mau video ini nggak ada edit ya? Oh silahkan, no cut no edit. No cut no edit. Iya. Oke. Kita mau ngobrolin agak sensitif soalnya. Aduh, bahaya. Kok bahaya? Nggak bahaya juga. Jadi gue pengen gali sisi bukan sisi positif. Maaf, Ustaz dipotong. Kayaknya geser ke sono lagi deh, kurang simetris. Ke sono. Oh iya. Nah, biar Karena simetris. Ada Kan tulisan. ada tulisan itu loh. Di video sebelumnya, di video Icis, Iya yang sahur. aku nanya tipe cowoknya Icis tuh kayak gimana? Ustaz jangan mancing-mancing deh. Karena langsung kita nggak ada basa-basi. Iya sih, tipe aku aja. Yang lain dah. Tipe cowoknya Ricis, menurut Ricis cowok soleh tuh kayak gimana? Yang manusia udah. Lagi sensitif, nanti aja kita omongin lagi ya. Bukan. Itu kan ini nggak ngarah ke Ricis. Ini ngarahnya menurut Ricis tipe cowok yang soleh dan sempurna. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Tapi kan gunanya pasangan itu kan saling Yang lain menyempurnakan. aja tahu, kalau yang ini nanti susah, panjang lagi urusan. Masa sih? Udah nanti panjang, udah tanya yang lain dah. Kalau yang lain aku jawab dah. Waduh, nyesel gue bilang nggak bisa di-cut, nggak bisa diedit. Jadinya dia nggak mau jawab. Padahal kalau dari tadi bilangnya bisa diedit, dia pikir bakal diedit ini. Aku dikerjain ternyata. Pernah dengar ini nggak? Kabar Kabar apa? Iya, kabar apa tuh? Kabar 15 Ramadan tuh disuruh nutup pintu rumah, disuruh pintu jendela karena bakal ada tanda-tanda kiamat. Innalillahi. Lu pernah dengar video itu? Video 15, videonya ini. Itu maksudnya apa 15 apa? 15 hari menjelang. Bukan. Jadi ada yang mengatakan 15 Ramadan terus jatuh pada hari Jumat, dan itu tahun ini. Tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Coba dicek tanggal 15, tanggal 15. 15 Ramadan Hari Jumat ya? nggak? Coba cek, Kalau di sini hari Jumat. Jumat kapan tuh? Jumat ini. Minggu depan? Iya, minggu depan. Sekarang kan udah 7 nih. Ya, 1 minggu. Kenapa lagi. harus ditutup pintunya? Karena kita nggak tahu bentuk dukhonnya tuh kayak gimana. Iya, Bisa iya. jadi asap yang pedih, bisa jadi asap yang apa gitu. Itu yang bisa. Ustadz kalau boleh nanya, itu dapat kabar dari mana? Jadi ada satu ceramah yang menjadi viral akhirnya karena mengatakan bahwasanya ada dikutip dari sebuah hadis, namun sudah diklarifikasi oleh para ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini ternyata maudhu gitu. Jadi saya juga sempat nanya guru gitu. Maudhu itu artinya palsu, Cis. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, iya. ada yang doif, ada yang maudhu. Jadi tadi nanya sama guru nih, hadis palsu tentang dukhon Jumat 15 Ramadan dari Ibnu Mas'ud. Kesohihan hadisnya yang dianggap kurang ini. Kurang valid. Dapat bocoran dari mana? Karena kan dari dulu udah ada orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Jadi para ahli hadis mengatakan karena takutnya dia mengatasnamakan Nabi. Contoh nih, ada seorang penjual di pasar nih. Di zaman dulu tuh dia bilang terong adalah obat segala macam penyakit karena dia jualan terong. Terus dia bilangnya qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jual nama Nabi gitu. Ya. Dan kesohihan hadis ini tanyakan sama para ahli hadis. Imam Al-Uqaili bilang hadis ini nggak ada dasarnya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah bilang ini hadis ini dipalsukan. Imam Adz-Dzahabi mengatakan maudhu, palsu. Tapi nggak ada salahnya untuk kita menambah iman gitu. Ya kan? Buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga. Seandainya memang benar terjadi, kita udah ada persiapan iman gitu. Betul, ada bekal. Ada bekal. Kayak Icis kan persiapannya tiap hari sahur, sabar. Sabar, Cis. Apalagi nih bintang tamu bikin sabar banget nih. Kan aku kan masakin selama ini nanya. Selama sabar, Cis, yang paling enak mana? Yang paling enak beda takaran. Telur bisa enak bisa. Iya. Yang paling keren. Iya, paling keren. Ya emang dia sih. Karena susah masaknya ayam lama. Tapi yang Syakir juga hebat karena terong kesukaan aku. Aku suka banget makan terong soalnya. Terong goreng Aku suka banget. Aku nonton itu juga sebenarnya. Iya, terus telur juga enak. Jadi semuanya, tapi yang paling hebat ya ayam lah karena masaknya 1 jam. Masya Allah. Dari semua video yang Ricis upload, pasti ada video yang tidak disukai sama penonton. Nggak tahu ya, itu gimana cara lihatnya? Kan ada yang unlike gitu. Demi apa? Kan
kan ada jempol down. Maksud aku okay. video yang biasanya tidak disukai sama penonton tuh video tentang apa? Apa sih, lu udah tahu sebenarnya, tapi lu mancing. Enggak, bener. Oh, coba kita cek ya di YouTube. Lu mah mancing. Enggak sih, kalau di aku tuh aku nggak gitu lihat like unlike, tapi kemarin tuh ada yang heboh. Oh, yang heboh gitulah. Yang ini nih, unlike-nya sampai 7.600. Tapi like-nya 77.000. Tapi nih, Ustadz bandingin sama vlog yang viewersnya sama ya. Misalnya ini 900.000, cari viewers yang sama ini 600. Aku nggak pernah unlike sampai 1.000 lebih, nggak pernah. 600 apa itu? 600 doang, 600 unlike. Oh. Yang tadi kan sampai 7.000 ya. Kita cek lagi yang viewersnya 900 ya. 1.900. Nggak nyampe 7.000, tadi 7.000. Sama Dokter Tirta 600. 600. Yang tadi 7.000 itu tentang apa? Sahur. Karena apanya? Itu aku nggak tahu. Nah, tapi nggak mau permasalahin kontennya. Enggak. Cara menyikapinya aku pengen tahu. Oh enggak sih. Kalau ada orang yang nggak suka sama Ricis kenapa? Gimana cara menyikapinya gitu? Enggak gimana. Enggak. Tapi kadang tergantung mood ya. Tapi kadang mood aku baik-baik aja, tapi kadang misalnya nih aku bercandaan ngadepin haters, tapi orang nganggapnya serius. Gitu-gitu. Kan misalnya nih aku kadang kalau lagi bangun tidur nggak ngapa-ngapain, lagi mungkin mau ngecek ke kantor, kan lagi waktu kosong tuh sambil nunggu editan selesai, kadang iseng cek komen, terus kadang suka nanggepin, tapi itu dalam hati yang biasa-biasa aja, bahkan lagi happy, tapi orang nanggepinnya ih baperan banget sih gini-gini, kalau biasa aja gitu. Oh, dikiranya moodnya Ricis langsung berubah. Enggak, padahal biasa aja. Itu sebenarnya terjadi juga sih di masyarakat tentang agama juga, misalnya beda pendapat di antara masyarakat itu. Ini kok di sini kok sholatnya pakai Bismillah, di sana kok sholatnya nggak pakai Bismillah. Nah itu jadi perdebatan di antara mereka. Kita beda ini deh, beda guru, beda ini. Padahal gurunya biasa aja. Contohnya aku kasih contohnya misalnya Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Satunya pakai kunut, satunya enggak. Ternyata pas Imam Maliki main ke tempatnya Imam Syafi'i, dia diminta jadi imam, dia pakai kunut. Karena dia ngehargain Imam Syafi'inya gitu. Jadi sebenarnya biasanya yang berantem tuh yang di bawahnya aja. Cuma kan karena kita udah Icis kan subscribernya banyak, berarti banyak juga yang mengambil contoh dari Icis gitu. Cara menyikapi sesuatu yang negatif gitu. Dan tadi kalau misalnya Icis ngasih lihat ke Syam gitu ya, Syam ngasih lihat ke saya gitu. Iya. Padahal kita mah lu gue. Iya. Di sini doang kalonnya. Di vlog kita mah lu gue ada gitu templok-templokan. Kalau misalnya lu ngasih lihat ke gue gitu kan, ada unlike yang banyak, gue tuh mata gue tuh tertujunya tahu nggak kemana? Gue tertujunya ke like-nya gitu. Oh sama. Iya. Aku tuh gini, aku mikir selagi masih lebih banyak yang like, jangan terfokus sama yang unlike. Aku selalu mikir gitu. Jadi kalau kita punya masalah sebesar kapal, lihatlah lautan yang luas. Wah benar. Masalah gue gede banget, kayak kapal gedenya. Jangan lihat kapalnya, lihat di mana dia berada. Berarti dia berada di atas lautan yang sangat luas gitu. Kalau kita punya masalah, lihat nikmat Tuhan yang telah Tuhan berikan gitu kan. Itu makna sabar sesungguhnya sebenarnya. Nah makna sabar tuh inna lillahi, semua dari Tuhan gitu. Kamera nih Icis beli kan, kamera kan? Minjem. Ini gue yang minjem. Oh iya. Icis beli handphone misalnya, Icis beli handphone. Ini pernah aku bahas nih. Icis beli handphone, terus handphonenya pas dibeli baru nih, Icis nabung buat bisa beli handphone. Pas dibeli handphonenya nggak berfungsi dong, nggak sesuai sama review yang ada di YouTube dong, nggak sesuai. Icis marah nggak? Pasti komplain. Kecewa. Kenapa? Karena udah beli, udah ini. Nggak sesuai. Iya. Pertanyaannya sekarang, rezeki yang Tuhan kasih ke kita itu kita beli nggak? Oh iya. Dapatnya Tuhan kasih kita karena usaha kita, tapi udah Tuhan atur semua itu semua dari Tuhan gitu. Jadi makna sabar sesungguhnya adalah ketika kita menerima setelah usaha sih sebenarnya. Tapi nih kadang misalnya ada yang like sama unlike, kadang ada komen yang negatif yang positif. Nah aku justru mengapresiasi yang positif. Kadang tuh komen-komen positif aku tuh kan suka bilang makasih gitu kan, suka aku capturein untuk saya thanks gitu, dan supaya mereka senang juga kan karena komennya udah diperhatiin nih sama yang ditonton. Oh gitu ya? Iya, karena aku tuh nganggep yang suka sama tayangan kita keluarga, jadi sedekat itu aku sama mereka. Nah tapi kadang nggak sengaja juga, misalnya tim Ricis nih baca komen terus disampaikan ke aku, misalnya Mbak Ella misalnya, terus Mbak Ella bilang gini, contohnya ya, Cis ini setelah komentar positif diposting ada yang bilang, oh maunya dipuji doang, komentar haters dong dimasukin.
Ya, akhirnya masukin. Enggak. Tapi dibaca komentar Baca. haters. Tapi itu kan Perasaannya. enggak, itu kan maksudnya kan manusiawi dong kan. Yeah. Handphone kan di tangan kita. Kadang misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, lagi iseng mau love-lovein komen kan pasti ada aja kebaca semuanya gitu. Nah, tapi kadang pernah juga aku Abangnya Caca. Oh. Bye. Di sini apa-apa dibilang setan ya. Udah gitu, kadang suka dibalas-balasin doang yang haters. Kadang Dibalasin. kadang komentarnya? kadang karena kan aku bilangin tadi itu karena Berarti lagi dari iseng. 100 komen. Karena lagi iseng kan yang tadi aku bilang loh, karena lagi iseng, tapi itu balasnya bukan dalam keadaan marah, enggak. Tapi netizen nganggapnya baperan, padahal akunya dia biasa aja, cuman ya begitu gitu loh. Nah, menurut Ustadz bagaimana? Membalas komentar haters. Yang pengen aku balas pertama, ketika seseorang komentar buruk ke konten orang lain. Itu bukan dakwah namanya. Itu bukan mengingatkan namanya. Oh iya. Itu namanya mempermalukan. Betul. Karena dakwah itu berasal dari kata ud'u, dakwah. Dakwah tuh aslinya artinya invitation, undangan. Gue, misalnya gue nggak kenal sama lu, Cis. Terus gue mau bikin acara, gue ngundang lu nggak? Gue nggak ngundang lu nggak kalau gue nggak kenal. Ya kalau nggak lu? kenal ya enggak lah. Nggak mungkin lah. Ya. Makanya undangan itu harus kenal dulu. Oh iya, paham. Iya dong. Gue nggak kenal sama lu, tiba-tiba gue dakwahin lu, bisa nggak? Berarti aku tuh juga, misalnya ini aku nggak sengaja kebaca ada yang bilang cuma nasihat ya. Iya. Tapi di bawahnya panjang tuh, ujung-ujungnya menjatuhkan. Nah, itu Gimana cara orang menasehati sesuatu yang tidak dia kenal? Bagaimana caranya orang mengundang seseorang yang dia nggak kenal gitu? Makanya Tuhan tuh pakainya itu dakwah tuh artinya undangan. Undangan tuh kenalan dulu dong. Masa aku tiba-tiba nasehatin kamu jangan begini ya, kamu tuh jadi orang jangan pecicilan ya, emang maksudnya? Kamu udah enggak ya? Alhamdulillah ya Allah. Udah enggak, itu beberapa waktu yang lalu. Terus tiba-tiba aku bilang kayak gitu, tersinggung dong. Lo siapa? Iya, gitu. betul. Dan itu manusiawi ketika karena Tuhan tahu seseorang bakal tersinggung ketika digituin, maka Tuhan pakainya dakwah. Wah, Masya Allah. Dakwah tuh harus kenal dulu dong. Betul. Terus gini, dakwah tuh saya punya party, saya punya acara secara umum, kalau kenal doang keundang. Iya. Tapi saya punya undangan khusus nih. Ada acara khusus yang isinya private party misalnya, private party. Aku ngundang Cis ya kalau kenalnya cuma follow-followan. Bisa. Enggak kan private. Enggak, harus close friend. Iya. Dakwah yang efektif adalah kita udah close friend dong. Oke. Ini cuma kenal Tahu, bukan kenal justru. doang, tiba-tiba ngatain orang gitu. Kamu harus berubah, jangan terlalu pecicilan, jangan terlalu ini, jangan terlalu. Iya. Menurut aku nggak masuk akal sih. Itu karena kalau berdasarkan survei kita, mereka hanya melihat dari yang apa yang kita tampilkan. Dan menurut mereka adalah ya udah, Ricis yang gue kenal adalah Ricis yang di kamera. Nah, itu pandangan mereka tentang aku. Padahal tanpa diketahui pun, kemarin aku pernah bikin konten sama Mbak Oki sama Mbak Cindy. Ada pertanyaan nih dari netizen, siapa yang paling pendiam? Coba tebak siapa di antara kita bertiga, siapa yang paling pendiam? Mbak Cindy. Itu aku nunjuk ke Mbak Cindy, Mbak Oki sama Mbak Cindy nunjuk aku. Oh gitu.